Oke, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita kembali di Rumah Sarah, ruang diskusi Taurat bagi Bene Noah. Malam ini kita punya satu topik yang sangat menarik karena sudah dekat dengan perayaannya, yaitu Purim minggu depan. Dari Serat Hashem, kita yang di Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumpul di satu tempat, di tempatnya Bu Susan, dan kita bisa merayakan Purim di sana. Nah, tokoh yang menyebabkan perayaan Purim ini terjadi dan tokoh utama yang memiliki andil besar, peran besar terjadi Purim ini adalah Esther, Ratu Esther. Kita mau belajar siapa dia dan apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan, kontribusi apa yang sudah dia berikan bagi bangsa Yahudi. Ya, eh, udah nggak asing lagi namanya ya, Ratu Esther. Esther atau Hadassah. Nama Ibraninya itu adalah Hadassah. Yang memiliki dua nama. Jadi Hadassah, Esther itu adalah satu orang. Hadassah itu memiliki arti yang diinginkan, yang didambakan. Sedangkan Esther itu dalam bahasa Persia, karena Esther itu memang nama ketika dia dalam pembuangan, dalam pengasingan di Persia, dibawa oleh Raja Ahasiweros. Jadi cousinnya, sepupunya itu yang Mordekai yang membesarkan dia, memberi dia nama Esther supaya orang tidak tahu identitas aslinya, supaya orang tidak tahu kalau dia adalah seorang Yahudi. Nah, Esther dalam Persia memiliki arti bintang pagi atau bintang fajar. Esther dalam Ibrani juga ada artinya sendiri, yaitu yang disembunyikan. Jadi hidden, tersembunyi. Esther merupakan keturunan dari Benyamin. Benyamin, dari Rahel. Dari suku Benyamin, dari anaknya Rahel. Kalau kita pernah belajar, ada 4 matriarh orang Israel. Nah, Esther ini adalah dari garis keturunan Benyamin, dari Mama Rahel. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Sorry, saya cek. Esther ini ya dia adalah seorang yatim piatu sejak kecil dan dia diambil dan diasuh oleh Mordekai. Mordekai adalah cousinnya, sepupunya, sama-sama dari keturunan Benyamin, sama-sama keturunan dari garis keturunan Raja Saul. Dan Mordekai ini adalah seorang cendekiawan, em, anggota Sanherib, Sanhedrin, anggota Sanhedrin, dan dia mengerti 70 bahasa. Dia sangat pandai, jadi bahasa Persia dia ngerti, bahasa bahasa Aram ya, ada 70 bahasa karena mereka yang anggota Sanhedrin itu kan harus mendengarkan kasus ya kan, menerima kasus, pengaduan dan mereka harus mendengar lalu menimbang, lalu menelaah ya kan, meneliti kasus demi kasus sebenarnya peristiwa ini siapa yang salah ya kan, siapa yang jadi korban dan siapa yang jadi pelaku misalnya ya. Nah, jadi mereka itu memang biasanya sangat mengerti Taurat sudah pasti dan mengerti banyak bahasa. Jadi istilah yang di bahasa ini artinya apa? Di bahasa yang suku lain atau ras lain itu apa. Jadi mereka bisa meramu semua, bisa menampung semua keluhan, semua peristiwa, semua kejadian, dan mereka akhirnya bisa mengambil keputusan yang paling adil, yang mengambil keputusan yang paling baik, bisa memecahkan setiap masalah dengan baik. Nah, hubungan Esther dengan Mordekai itu tercatat di Esther 2 ayat 7. Dikatakan dan dia telah membesarkan Hadassah. Dia di sini adalah Mordekai, yaitu Esther.
putri pamannya, karena dia tidak mempunyai ayah atau ibu, dan gadis itu berpenampilan menarik dan berpenampilan menawan. Dan ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengambilnya sebagai anak untuk dirinya sendiri. Di sini dikatakan ada keterangan untuk sementara waktu. Kalau kita lihat di Alkitab LIA, LIA itu nggak ada untuk sementara waktu itu nggak ada. Tapi di sini ketika saya explore di penjelasan dalam Torah itu ada period for the period of time. Jadi untuk sementara waktu. Jadi dia mengambil Esther sebagai anaknya bukan untuk selamanya eh, dan ada waktu tertentu sampai pada waktu tertentu. Nah, di sini dikatakan ada beberapa orang bijak menginterpretasikan lo lewat itu artinya anak. Tapi kalau lo lo bait karena ini sama ya tulisannya ya kalau Bapak Ibu perhatikan hanya hanya beda ada yud dan di lo levatnya nggak ada. Kalau lo levat itu berarti anak mengangkatnya sebagai anak. Tapi kalau lebait lebait ya kan bait kita pernah belajar kalau wanita istri itu adalah bait rumah ya kan pilar rumah. Nah, ada beberapa yang percaya bahwa Mordekai itu mengambil Esther sebagai istrinya. Nah, di sini pun dikatakan untuk sementara waktu. Karena mereka dalam pengasingan, ada penjelasan Rashi juga kalau Esther itu nggak mau kemana-mana lagi, dia sudah nyaman tinggal hidup dengan Mordekai. Jadi supaya dia tidak diambil orang, tidak keluar dari rumah gitu kan, selalu bersama dengan Mordekai. Jadi ya udah dinikahkan saja gitu. Ya, jadi dijadikan istri gitu. Jadi ada beberapa pengertian dan ada beberapa penafsiran gitu. Terlepas dari itu, nah nanti kita lihat eh, Mordekai inilah yang membawa Esther menjadi ratu, ratu Persia. Oke, Kitab Esther. Kitab Esther itu dibuka dengan pesta yang diselenggarakan oleh Raja Ahasveros. Raja Ahasveros adalah raja Persia dan Media. Ya, Raja Ahasveros itu yang raja yang sudah menaklukkan raja sebelumnya yaitu Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Ahasveros itu dia merayakan merayakan 3 tahun naik tahta, di mana kerajaannya itu selesai sudah dibangun dan raja itu membuka pesta besar-besaran selama 6 bulan, 180 hari. Oke, sebentar ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sorry, ada sedikit kendala. Jadi dia Raja Ahasveros itu merayakan naik tahtanya di tahun yang ketiga itu selama 6 bulan. Selama 180 hari itu tidak berhenti-henti makanan, minuman, eh, hiburan ya, tarian itu tidak berhenti-berhenti. Dan di tahun itu dia memindahkan ibu kota Babilonia ke Susan, ke benteng Susan di Persia. Lalu Haman juga, kalau Bapak Ibu pernah dengar ceritanya, Haman adalah salah satu pembesar Raja Ahasveros, salah satu penasehat beliau, salah satu penasehat raja. Tapi masih dalam rank level pegawai raja yang paling rendah, yang paling muda, yang paling cupu. Nah, dialah yang memberi saran kepada raja untuk mengundang orang-orang Yahudi. Untuk orang-orang Yahudi datang join the party, bergabung dalam pestanya. Dengan maksud apa?
supaya orang-orang Yahudi itu berbaur, supaya orang-orang Yahudi itu makan bareng deh gitu ya, makan bareng. Ya sengaja emang supaya mereka tuh ikut-ikutan kehidupan eh, bangsa Persia yang nggak makan kosher, yang eh, berpesta, ya itulah. Jadi benar-benar Haman itu cuman ada satu ininya, cuman cuman ada satu tujuannya. Dia itu nggak suka lihat orang-orang Yahudi itu hidup eksklusif. Dia nggak suka lihat orang-orang Yahudi itu hidup terpisah, ya kan? Jadi kenapa sih mesti nggak makan babi gitu sih? Kenapa sih nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya? Nah, dia punya dendamnya sendiri. Nanti ada ceritanya sendiri. Haman ini siapa? Ya, dan walaupun Mordekai itu sudah memperingati orang-orang Israel, orang-orang Yahudi untuk tidak join the party, untuk tidak bergabung, tidak menerima undangan raja. Karena Mordekai kan salah satu anggota Sanhedrin dan dia juga merupakan pemimpin orang-orang Yahudi ketika di pembuangan tersebut di masa-masa itu. Jadi ya seharusnya dia orang yang harus harusnya didengar gitu ya. Tapi saat itu mereka beberapa orang Yahudi yang nggak mau dengar dan yang mau memberontak ya tetap pergi ke pestanya raja dan malah senang gitu ya, malah 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 merasa terhormat lah dapat undangan dalam pesta raja. Nah, dalam pestanya itu dikatakan bahwa eh, Raja Ahasveros makin lama kan makin hype-nya makin ini ya, makin tinggi gitu loh, makin seru gitu kan, sampai udah habis kali entertainmentnya. Dan akhirnya dia minta dipanggilkan Ratu Wasti, ya kan? Dia dia meminta, ayo panggil Ratu Wasti ke sini untuk join the party, untuk menghadiri pestaku juga. Dia mau memperlihatkan kecantikan Ratu Wasti. Jadi Wasti atau Fasti ya, itu diminta datang hanya dengan bermahkota, memakai mahkota. Jadi tanpa memakai apa-apa. Dan memang sengaja mau dipertontonkan di publik. Nah, Ratu Wasti tentu saja menolak gitu kan ya, seperti mau diarak lah gitu kan, cuman mau dipertontonkan sebagai physically gitu kan. Nah, dia menolak karena dia merasa juga lagi jelek. Jadi ada penjelasan rasi bahwa kondisi Wasti saat itu dia sedang lagi jelek-jeleknya gitu, lagi kena leprosy, lagi kena kusta. Jadi dia menolak untuk hadir gitu. Ya bukannya untuk mempertonton keindahan dan kecantikannya, tapi orang lagi buruk rupa gitu ya kan, lagi banyak ada penyakit kulit, jadi ya dia nggak mau, dia menolak. Nah, siapa yang berani menolak perintah permintaan raja ya kan? Tentunya nggak ada ya, itu namanya cari mati kan. Nah, si raja yang mulai kesal juga dan ada yang memanas-manasi raja gitu kan. Wah, nggak bener ini ratu, ya kan? Istrimu nggak bener nih. Masa dipanggil datang, dipanggil untuk bergabung dalam pesta nggak mau, ya kan? Malu-maluin raja gitu kan. Pasti raja kan udah berkoar-koar. Bentar lagi ratuku datang nih, nanti lihat kecantikannya gitu kan. Tapi nggak muncul-muncul gitu, nggak datang-datang. Dan atas arahan Haman juga, itu yang bisik-bisikin ke raja, dialah yang menyebabkan Ratu Wasti dieksekusi. Jadi dieksekusi mati. Jadi tidak ada ampun gitu. Dan alasannya adalah ya kalau Ratu Wasti tidak dihukum, tidak dieksekusi, nanti istri-istri lain ya kan semua pada berani melawan suaminya. Nah, itu alasannya tuh, alasannya si Haman tuh, ya kan? Jadi harus ada pelajaran bagi
istri-istri yang lain yang berani melawan suami gitu. Jadi ya harus kasih contoh. Jadi itulah karena atas dasar hal itu maka Ratu Wasti dibunuh, dieksekusi. Walaupun ada penjelasan memang dari para orang bijak bahwa Ratu Wasti itu juga bukan ratu yang baik, bukan ratu yang baik hati, bukan ratu yang duduk manis gitu, ratu yang bijak, bukan. Ratu Wasti adalah merupakan keturunan dari Raja Nebukadnezar, dari raja sebelumnya yang ditaklukkan oleh Raja Ahasiweros. Jadi ada satu anak kecil, anak atau cucunya dari Raja Nebukadnezar itu yang selamat, yang hidup. Dan memang sengaja dibawa untuk akhirnya dijadikan istri, jadikan ratu, supaya mensahkan, memproklaim ke publik bahwa ini loh, raja yang terdahulu itu sudah ditaklukkan, sudah kalah. Eh, Kekuatannya itu kalah dengan raja yang sekarang, yaitu Raja Ahasiveros. Nah, itu plannya, apanya, rencananya gitu kan. Nah, Ratu Wasti itu juga sama kan, ketika dia di istana raja, ya kan dia punya pelayan, dia punya yang membantu dia makan, yang membantu dia menyiapkan pakaian gitu kan. Nah, itu kebanyakan adalah pelayan-pelayan orang-orang Yahudi. Nah, itu sama, suka diolok-olok oleh Ratu Wasti, suka dipermainkan. Dia udah tahu misalnya kan kalau pelayan anak anak budak Yahudi itu nggak boleh makan non kosher. Nah, dia akan coba memaksa, ya kan, memaksa mereka untuk melanggar semua kehidupan, semua tata cara, semua semua hukum-hukum Yahudinya mereka. Sengaja kalau hari Sabat disuruh ngapain gitu kan. Pokoknya senang aja, dia senang aja bisa mempermainkan pelayan-pelayan Yahudi. Nah, dipercaya bahwa Ratu Wasti itu dieksekusi pada hari Sabat. Karena di hari itulah yang dia paling senang mempermainkan para pelayan-pelayan Yahudinya. Jadi ya midah keneget midah ya, apa yang dia lakukan di hari Syabat bagi orang Yahudi dia sudah tahu, malah dia memaksa orang-orang pelayan-pelayan Yahudinya untuk melanggar. Jadi itu adalah ganjaran bagi Ratu Wasti. Nah, setelah nggak ada Ratu Wasti, ya kan? Setelah Ratu Wasti dieksekusi, jadi raja perlu pengganti. Raja perlu mencari ratu baru. Jadi dia menerbitkan dekrit. Raja menerbitkan perintah untuk mengambil, mencari wanita-wanita cantik di seluruh provinsi, di seluruh Persia, di seluruh kerajaannya ya, ada 127 provinsi. Jadi dari provinsi mana diambil satu, dua, apa yang tercantik dikumpulin. Jadi semua diboyong ke istana raja. Ada di satu tempat, ya tempat yang sebelum bertemu dengan raja, mereka di sana akan dibersihkan, mereka di sana akan dirawat dulu. Mereka di sana, para wanita-wanita yang dikumpulkan itu akan mendapat treatment khusus sebelum menghadap raja, sebelum dipanggil oleh raja. Dan Esther ini adalah salah satu yang terpilih, salah satu yang diambil, ya kan? Walaupun Mordekai itu sudah mati-matian, sudah berusaha untuk menyembunyikan Esther, Hadassah, tapi nggak bisa kan, ketahuan. Kalau ada wanita cantik, ada satu namanya ini. Nah, di saat itulah waktu Hadassah diambil oleh prajurit kerajaan, Mordekai langsung katakan kepada Hadassah bahwa namamu sekarang adalah Esther. Ingat, namamu Esther. Jadi dia berusaha menyuci otak Hadassah. Jangan sampai ketahuan kalau kamu adalah eh, wanita Yahudi. Kenapa? Kan musuhnya raja, ya kan? Raja kan baru menaklukkan bangsa Yahudi.
diporak-poranda, diambil, dibawa ke dikumpulkan di satu tempat ya kan, di Benteng Susan ada, di provinsi mana ada, dan seperti apa ya, kayak diisolasi gitu ya, diisolasi. Mereka tetap hidup, tetap ya boleh apa, belajar Taurat masih bisa ya kan. Mordekai juga masih belajar Taurat dan masih mengajar anak-anak Yahudi di sana, tapi mereka dikumpulkan di satu tempat. Nah, Hadassah ini, Esther ini ya dari Susan ini eh, harus dihapus gitu latar belakangnya ya kan. Mordekai berusaha untuk menutup identitasnya supaya nanti Esther tuh tidak dipermainkan oleh raja gitu kan. Tidak karena identitasnya sebagai seorang wanita Yahudi. Dikatakan bahwa Esther waktu dibawa itu usianya itu sudah 40-an. Udah bukan anak gadis. Jadi nggak peduli itu raja, pokoknya yang cantik aja, nggak peduli dia tuh usia berapa, istri orang atau anak gadis atau apa, pokoknya yang cantik semua diangkut. Jadi sampai sebegitunya. Dan yang diangkut tuh, yang dibawa itu nasibnya itu sudah pasti tidak keluar lagi. Walaupun tidak terpilih ya nanti ya menjadi ratu, itu sudah tidak dikembalikan lagi ke keluarganya. Ya udah ditaruh aja di istana raja di situ. Jadi ya Esther dan Mordekai terpisah di situ. Dan Esther diwanti-wanti apapun yang terjadi nggak boleh bilang kalau kamu seorang Yahudi. Jadi ketika sampai di sana, ya Esther berusaha supaya tidak ketahuan sebagai seorang Yahudi, tapi dia juga tetap menjaga nilai-nilai hidupnya, tetap makan kosher, tidak minta macem-macem. Ya, Esther itu adalah salah satu calon, satu-satunya calon ratu yang nggak pernah minta ini itu deh, parfum yang ini, minta dibegini kan, begitu kan, nggak. Pokoknya apa yang dikasih oleh pegawai raja, Hagai, ya kan, treatment apapun, perawatan apapun, ya terima selama itu tidak eh, melanggar keyahudiannya. Dan eh, dia nggak minta ekstra gitu kan. Misalnya kalau di apa balurin di spa dengan zaitun satu kali, dia nggak minta dua kali gitu kan. Pokoknya ya apapun dia terima aja. Dan dia menjaga hidup kosher itu dengan hanya memakan sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Ya kan sudah pasti kosher. Jadi dia 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 nggak makan daging. Dan dia meminta 7 pelayan. Jadi satu pelayan satu hari supaya pelayan itu tidak mengetahui kebiasaannya. Jadi kalau satu pelayan aja kan lama-lama bisa mengendus ya. Oh ini kayak orang Yahudi deh. Di hari Syabat dia menyalakan lilin gitu kan. Nah dan kebetulan di Syabat itu dia mendapat satu pelayan Yahudi. Jadi kalau pas hari Syabat yang datang si ini ya si pelayan ini, nah dia tahu oh ini hari Syabat nih, jadi waktunya untuk menyalakan lilin. Jadi begitulah caranya dia menyimpan identitasnya. Nah setelah semua calon-calon ratu itu sudah di make up, sudah dirawat ya, tibalah raja milih satu persatu ya kan. Dikatakan bahwa setiap dari calon ratu itu menghabiskan waktu 1 malam dengan raja. Jadi sampai raja bilang ya yang ini gitu kan. Nah pilihan raja itu jatuh pada Esther. Jadi Esther tuh dapat perkenanan dari raja walaupun dia tuh nggak perawatannya tuh nggak berlebih-lebih, apa adanya. Dan Esther inner beauty-nya yang keluar, dan memang itulah yang membuat dia berbeda dari yang lain ya kan. Ada aura, ada sinar yang keluar dari dalam dirinya. Itulah yang membuat raja jatuh pada Esther, yang membuat raja menjatuhkan pilihannya pada Esther. Nah, setelah Esther diangkat menjadi ratu, dia memberi nasihat kepada raja, ya kan? Raja, kenapa kamu nggak ambil
penasehat dari orang Yahudi sih gitu. Raja sebelumnya itu Raja Nebukadnezar kan dia mempunyai seorang penasehat yang luar biasa. Kalau ingat tuh Daniel, nah itu Daniel adalah penasehat Raja Nebukadnezar. Dan itu hikmatnya itu sampai kemana-mana. Orang tahu bahwa Daniel tuh luar biasa. Lalu Raja katakan, mana orang Yahudi yang bisa dipercaya, dia bilang ya, mana yang loyal, mana yang pintar, mana yang saleh, mana yang bijaksana. Saya nggak menemukan orang Yahudi yang seperti Daniel gitu kan. Lalu apa yang Esther ajukan? Ada, kata Esther, ada satu, itu loh Mordekai. Itu Mordekai itu pintar banget. Nah, jadi dipromosi oleh Esther. Mordekai itu dipromosi oleh Esther. Akhirnya raja mendengarkan Esther dan Mordekai itu diangkat menjadi penasehat dan bendahara raja. Jadi luar biasa, Mordekai juga naik masuk ke dalam istana raja. Lalu, nah setelah Mordekai menjadi penasehat dan bendahara raja, jadi berarti dia menggantikan orang sebelumnya ya. Kan sebelumnya kan raja sudah ada penasehat dan bendaharanya, ada 2 orang, yaitu Bigtan dan Teres. Mereka itu nggak senang ya kan, posisi mereka disingkirkan oleh Mordekai. Jadi mereka membuat plot perencanaan pembunuhan terhadap raja. Ceritanya mereka itu mau membuat skema kalau raja itu mati gara-gara diracuni oleh si Mordekai, si orang Yahudi ini. Nah kan sejak Mordekai datang rajanya mati gitu kan. Jadi mau membuat seolah-olah bahwa Mordekai ini adalah the culprit, yang apa, yang si penjahatnya gitu ya. Nah, tapi karena Mordekai ada di istana raja, jadi kasakusuk tentang rencana pembunuhan itu terdengar oleh dia. Karena dia bisa banyak bahasa kan ya. Jadi pembesar raja itu kan tidak dikatakan, tidak dijelaskan orang mana, orang Persia kemungkinan besar. Nah, Mordekai itu ngerti apa yang mereka ucapkan. Jadi Mordekai menyampaikan hal ini kepada Esther. Ya kan, hati-hati, ada yang mau merencanakan pembunuhan terhadap raja. Jadi Esther pun memperingati raja. Dan memang ternyata beneran terjadi ketika ada seremoni minum. Eh, dua orang ini tertangkap tangan sedang menaruh racun ke dalam cawannya raja. Nah, disitulah Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Jadi 2 orang ini dieksekusi mati karena mau membelot raja, dan Mordekai semakin mendapat kepercayaan dari raja, dan hal itu dicatat dalam kitab kerajaan Raja Persia, bahwa ada kejadian demikian, nyawa raja diselamatkan oleh Mordekai. Jadi Mordekai adalah pahlawan bagi Raja Persia. Nah, di sana ya kan, di istana raja itu kan ada Haman ya. Kita kembali ingat ada satu sosok yang namanya Haman. Haman ini adalah keturunan Amalek. Haman ini orang terkaya pada zamannya. Jadi sebelum Raja Ahasiveros, dia juga sudah mengumpulkan kekayaannya dari orang-orang Yahudi yang ia rampas gitu ya. Kan orang-orang Yahudi kan diambil kan dari tanah perjanjian. Halo, apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Mbak. Masih bisa ya? Sama. Oke. Sorry, tadi kayak Bisa. Mora dengar. oke, baik. Tadi seperti ada yang lepas. Oke, jadi eh, Haman itu ikut-ikutan merampasi orang Yahudi, diambil kekayaannya, diambil perabotannya, cawan perak, emas, apapun itu, dan orangnya kan diangkut, dibawa ke pengasingan. Sorry, ini ya hilang. Thank you. Jadi dari situlah Haman itu menjadi orang yang kaya. Dan kekayaannya itu membuat Raja Ahasiweros itu terkesan
Bisa kira-kira bayangkan ya, kayak konglomerat kalau kayak sekarang kan ya, pembesar, politisi, politikus itu kan ya mendekati para konglomerat buat apa? Ya, ya mereka perlu orang-orang yang punya kekuatan besar seperti itu ya kan, nggak bisa dipungkiri kan. Nah, demikian juga dengan raja. Ini adalah tuapan nih, ada taupan, ada konglomerat. Jadi ya dekat dengan Haman. Haman tuh yang sering diajak makan bareng, ngopi bareng, minum bareng ya, eh, kongko bareng gitu kan. Nah, Haman diangkat menjadi perdana menteri raja. Bisa bayangkan beberapa kali raja kan sudah mendengarkan bisikan Haman ya, sudah mendengarkan masukan, saran-saran dari Haman. Makin lama makin percaya juga nih raja. Jadi eh, Haman jadi orang kedua tertinggi setelah raja, yaitu perdana menteri. Nah, Haman itu mendapat penghormatan dari para pembesar kerajaan. Ya, waktu diangkat jadi perdana menteri, semua mengucapkan selamat, tunduk pada dia, ya kan? Mungkin ada yang menyembah, jilat ya istilahnya ya. Tapi ada satu orang, kecuali Mordekai ya. Ingat di situ ada Mordekai di istana raja. Mordekai ini tidak memberi penghormatan seperti yang lainnya gitu loh. Ya mungkin, oh ya selamat ya gitu. Tapi kan nggak nunduk nyembah apa yang apa cium kaki atau kenapa? Karena Mordekai seorang Yahudi dan seorang Yahudi itu tidak pernah menyembah pada orang lain. Jadi apalagi Haman sorry ya Haman ini itu dikatakan dia memakai eh, apa itu ya vest itu eh yang kayak dalaman jas itu setelah kemeja terus ada vest itu. Nah, di situ tuh banyak gambar-gambar eh, dewa-dewa dia di situ itu banyak eh, apa simbol-simbol penyembahan berhala di badan yang dia kena baju yang dia kenakan itu. Ya, Mordekai tidak bisa menyembahnya. Mordekai tidak akan pernah bisa menyembah orang yang demikian kecuali raja ya, karena raja memang pemerintahan eh, tertinggi dan pemilik yang pemegang pemerintahan tertinggi. Jadi Haman nama Mordekai itu sebelumnya sudah berselisih, ya kan? Sebelumnya di tahun-tahun yang lalu, ditambah lagi ketika Haman dapat posisi perdana menteri, posisi tertinggi setelah raja, ditambah orang-orang semua menyembah, tapi kecuali satu orang, orang Yahudi ini nggak mau menyembah, itu membuat Haman makin jengkel, makin kesel dengan orang Yahudi. Nah, disitulah makanya ada kebencian yang lebih besar lagi yang timbul dalam hati Haman. Jadi kalau ingat dulu dalam perjalanan ada suatu saat waktu Haman dan Mordekai itu di bawah pemerintahan Raja Cyrus. Waktu itu Raja Cyrus itu memberi izin bangsa Yahudi untuk membangun kembali bait Tuhan. Tapi di situ kan ada beberapa suku yang tinggal di tanah perjanjian itu. Nah, suku-suku yang di daerah Samaria itu disebut orang-orang Samaria, Samaritan. Salah satunya adalah Haman. Nah, Haman bilang nggak boleh, kamu nggak boleh bangun bait Tuhan lagi. Siapa yang kasih kamu izin? Ini Raja Cyrus memberi saya izin, kata orang Yahudi kan, yang diwakili oleh Mordekai. Jadi mereka berselisih paham saat itu di situ. Akhirnya mereka bilang, oke deh, kita ke Raja Persia aja, naik ke Raja Sanherib untuk membawa kasus ini. Sebenarnya bangsa Yahudi boleh membangun bait Tuhan atau tidak gitu kan. Jadi mereka berdua melakukan perjalanan dari tanah perjanjian menuju ke Raja Persia. Dan itu perjalanan yang cukup panjang dan cukup jauh melewati padang gurun. Jadi Haman dan Mordekai jalan berdua tuh membawa kasus ini eh, ke hadapan Raja Sanherib. Dalam perjalanan itu makanan si Haman itu sudah habis, makanan minuman dia itu sudah habis duluan. Padahal perjalanan masih panjang, belum sampai ke
ke ke istana Raja Sanherib. Jadi si Haman itu minta makanan kepada Mordekai. Tolonglah bagi makanan lah, makananku udah habis. Dia bilang gitu kan. Mordekai bilang nggak cukup. Aku cuma bawa bekal cukup buat satu orang. Lagian lu juga makannya rakus sih, dihabisin duluan di depan gitu ya, istilahnya ya. Eh, Sedangkan Haman tuh memang ya rakus dan tidak punya perhitungan, namanya juga bukan orang bijak gitu kan. Akhirnya Haman itu memohon kepada Mordekai sampai dia bilang, oke dah, gue mau jadi budak lu deh seumur hidupku. Tapi yang penting lu bagi gue makan ya, bagi gue minuman. Sampai begitu kan, daripada mati gitu kan. Akhirnya Mordekai mengiyakan. Iya bener li ya, jadi budak gua seumur hidup ya. Nah, karena nggak ada mereka itu nggak bawa alat tulis, parchment itu apa, kulit atau apa, akhirnya ditulis di sol sepatu. Jadi di bagian bawah sepatu Mordekai itu kan terbuat dari kulit dan bisa digores-gores ya. Jadi saya Haman bersedia menjadi budak Mordekai seumur hidup gitu kan. Ya karena ini mereka berdua yang tahu ya kan, karena mereka berangkatnya cuma berdua. Jadi sepatu itu adalah tandanya, tulisan yang di bawah sol sepatu Mordekai itulah tanda bahwa si Haman itu menjual dirinya menjadi budak Mordekai seumur hidup demi makanan dan minuman. Ya, kita bisa ingat kira-kira ceritanya mirip dengan si Esau ya yang menjual hak kesulungannya demi semangkok lentil sup lentil merah. Nah, ini terjadi jauh sebelum Haman tuh diangkat sebagai perdana menterinya Ahasiveros. Nah, jadi gimana Mordekai bisa menyembah dia? Lawang itu budaknya, ya kan? Hamannya aja yang nggak ingat atau nggak tahu diri, ya kan? Udah menjual dirinya kepada Mordekai, ya kan? Minta diselamatkan hidupnya. Tapi kesel, Mordekainya nggak mau nyembah dia, nggak mau tunduk padanya, kesel. Harusnya Haman ingat, oh iya ya, ini kan bos gua yang menyelamatkan hidup, ya kan, yang menyelamatkan nyawaku di padang gurun nih. Tapi enggak, namanya juga orang bebal, ya kan. Ya, ya demikianlah yang beberapa contoh yang kita lihat ya, udah ditolong, udah diselamatkan nyawanya, tapi malah balik eh, memberontak, balik kesal gitu ya. Nah, maka perlakuan Mordekai itu yang nggak mau nyembah tunduk pada Haman itu membuat dia murka, membuat Haman tuh kesal dan dia berencana menghabisi seluruh bangsa Yahudi yang ada di 127 provinsi kerajaan Babilonia. Kita bayangkan gara-gara satu orang nggak mau nunduk pada dia, dia mau habisi seluruh bangsanya. Memangnya sudah ada kebencian ya sebelumnya ya, memang memang sebelumnya sudah ada slack gitu. Jadi ditambah lagi kejadian hari itu ya udah makin membuat Haman terbakar. Jadi Haman tuh mulai memanas-manasi raja kembali ya kan. Eh, Apa nih rencananya, caranya gimana? Dia perlu dekret, dia perlu perintah raja ya kan untuk bisa menghabisi seluruh bangsa Yahudi di 127 provinsi yang di bawah kerajaan Raja Ahasiveros. Jadi dia tidak puas dan tidak cukup cuman untuk mengeksekusi Mordekai, enggak, tapi seluruh bangsa Mordekai, seluruh bangsa Yahudi. Jadi ya mulai Haman itu ngomong fakta-fakta palsu, ya kan setengah benar setengah benar dan salah semua gitu kan. Ngomong-ngomong bisik-bisik ke raja lagi tuh. Tuh, kamu lihat nggak orang-orang Yahudi itu? Mereka itu nggak mau hidup berbaur. Hidup mereka itu dalam lingkungannya sendiri. Hidup makan dengan orang-orangnya sendiri, ya kan? Mereka nggak bisa barengan, ya kan? Piring apa gitu kan? Itu pun kalau halakahnya bagi bangsa Yahudi ya mereka harus yang benar-benar kosher di rumah aja mereka terpisah antara yang dairy, yang susu dan yang non dairy. Makanya oven apa peralatan microwave mereka itu selalu ada dua, kanan dan kiri. Yang ini untuk susu, yang satu lagi untuk daging, memang harus terpisah kan. Apalagi ya piring dan makanan yang bercampur-campur dengan
orang yang nggak makan non kosher itu sudah jelas tidak bisa gitu. Kecuali piring dan makanannya itu dipakai cuma untuk buat makanan mentah, untuk buah, untuk sayur mentah, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang daging yang udah dimasak sudah pasti nggak boleh, ya kan? Jadi sudah jelas bangsa Yahudi itu seperti kelihatannya hidup eksklusif gitu ya, nggak mau dengan yang lain. Nah, itulah yang disampaikan oleh Haman kepada raja. Di hati-hati. Nah, kamu nggak lihat tuh mereka tuh udah di mana-mana, ya kan? Mereka tuh cuman sama mereka aja kawin sama bangsa mereka aja, nggak mau sama anak-anak kita tuh nggak mau gitu loh. Jadi nanti gimana kalau suatu saat mereka tuh ramai-ramai memberontak pada engkau, Raja? Nah, jadi mulai ini kan ya di frame, di di skenariokan sampai si raja itu melihat bangsa Yahudi yang tadinya nggak nggak sebagai ancaman, jadi tiba-tiba sebagai eh, ancaman yang membahayakan gitu kan. Waktu awal-awal tuh raja menolak, ya kan? Dia bilang, aduh nggak deh, gue nggak mau ngapa-ngapain bangsa Yahudi deh. Mereka cuma di sini aja udah biarin, nggak bisa membangun bait Tuhan. Mereka ada hidup bersama kita, tapi nggak jangan diapa-apain deh. Aku udah lihat bahwa raja-raja sebelumnya ya kan yang berani berlaku buruk pada orang-orang Yahudi itu semuanya hancur binasa ya raja-raja yang berani macam-macam sama orang Yahudi. Aku nggak berani. Nah, tapi si Haman tuh terus berkoar-koar, terus membisik-bisikan yang jelek-jelek ya kan. Sampai Haman bilang, gini deh, gua kasih lu 10.000 perak, 10.000 keping perak deh supaya kamu tuh bisa nulis surat mengeluarkan dekret perintah untuk menghabisi seluruh bangsa Israel di bawah kerajaanmu gitu. Sampai mau dibayar rajanya, mungkin itu bayaran besar ya. Nah, tapi karena akhirnya Haman terus-terusan merengek ya membisik-bisik yang jelek ya, akhirnya ada benernya juga gitu ya. Nanti kalau aku terancam, kalau si para bangsa Yahudi ini menyatukan kekuasaan ya kan, karena mereka nggak pernah ngomong, nggak ya nggak pernah bergaul dengan bangsa lain, dan kita nggak ngerti apa yang mereka rencanakan gitu kan, bisa-bisa kerajaanku digulingkan gitu loh oleh bangsa Yahudi gitu. End up-nya terakhirnya jadinya begitu gitu loh, padahal tidak ada rencana apapun gitu loh. Mereka bisa selamat, bisa hidup, bisa baca Taurat aja udah bagus gitu loh. Mereka nggak bahkan nggak mikirin macam-macam gimana menggulingkan Raja Persia yang sangat besar kekuatannya gitu kan. Tapi ya gara-gara terus-terusan di itu nama Haman ya, ya udah deh, oke kata Raja. Benar juga apa yang kamu omongkan ya kan? Ada benernya juga nih poin yang kamu sampaikan. Raja akhirnya mengiyakan dan memberi cincin segel materainya kepada si Haman. Ya udah, lakukan apa yang kamu lihat baik bagi bangsa ini. Apa apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Jadi dikasih kuasa penuh si Haman ini. Apapun rencananya, ya Raja terserah. Pokoknya seperti yang tadi kamu bilang itu, mau dihabisi, mau dibunuh, caranya bagaimana terserah. Nah, Haman senang ya kan, wah dapat juga nih gua, dapat restu dari raja ya kan. Dia bahagia keluar dari istana raja dan sampai di gerbang kerajaan dia bertemu Mordekai, dan seperti biasa Mordekai cuek aja gitu kan, lihat lihat perdana menteri lewat gitu kan. Eh, dia nggak bangun, nggak berdiri, nggak apa ya lewat, lu mau lewat lewat aja gitu kan. Jadi eh, si Haman kesel juga tuh. Lihat aja nasib lu ya bentar lagi kata 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 si Haman tuh ya dalam hatinya. Nah, Mordekai itu di pintu gerbang ngapain? Seperti anggota Sanhedrin lainnya. Itu dia membaca Taurat, dia belajar di sana, ada anak-anak lewat, dia ajarin mereka, anak-anak Yahudi ya. Dia dia ngobrol. Nah, waktu itu ada 3 anak yang lewat tuh, anak yang baru pulang dari yeshiva dari sekolah. Terus dipanggil sama Mordekai. Kamu habis belajar apa hari ini? Yang satu jawab, kamu hari ini belajar firman apa? Dia katakan, saya tadi baca Amsal 3 ayat 25.
Dikatakan jangan takut terhadap teror atau kehancuran orang fasik yang tiba-tiba datang. Maksudnya kehancuran yang direncanakan oleh orang fasik yang akan tiba-tiba datang. Terus yang satu lagi jawab, saya baca Yesaya 8 ayat 10. Buatlah sebuah rancangan, tetapi itu akan digagalkan. Buatlah sebuah keputusan, tetapi itu tidak akan terwujud. Karena Tuhan berserta kita, karena Tuhan bersama kita. Oke, bagus, kata Mordekai. Terus yang terakhir, anak yang satu lagi, kamu tadi baca firman apa? Baca Taurat apa? Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku menyertaimu. Bahkan sampai masa tuamu aku akan menopangmu. Aku telah menjadikanmu dan aku akan melahirkanmu. Aku akan menopang dan melepaskanmu. Nah, si Mordekai tertawa mengaminkan firman-firman ini. Lalu eh, si Haman penasaran, seneng amat loh gitu kan, ketawain apa loh gitu. Lalu kata Mordekai, kamu tahu nggak, apapun rencana jahatmu, nih Tuhanku berfirman ini yang tadi 3 dibaca oleh anak-anak itu. Jadi eh, Mordekai ya nggak tahu Haman tuh punya rencana apa, tapi Mordekai cuma tahu kalau Haman ini orang jahat aja. Dia tuh nggak akan tinggal diam gitu kan. Yang ada di kepalanya pokoknya mau menghancurkan orang aja. Nah, musuh bebuyut dia tuh ya ini bangsa Israel, bangsa Yahudi. Karena Haman itu adalah keturunan Amalek. Kita kita tahu bagaimana bangsa itu adalah bangsa yang suka eh, mencari gara-gara ya sejak dari bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Jadi sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun sampai hari ini masih aja demikian. Kebenciannya itu tidak habis-habisnya. Ada aja di setiap generasi dari mereka itu ingin menghancurkan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, jadi si Haman berasa di atas angin ya kan, karena dia sudah mendapat hak penuh, hak kuasa penuh dari raja. Jadi ya dia cuman sinis ya dengan kebahagiaan Mordekai gitu kan. Ya udah terserah lu dah kalau lu mau masih bergembira, masih senang. Tapi nanti lihat ya kan, lihat apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Nah, malam itu pulang Mordekai tidur, dalam mimpinya itu ada Nabi Eliyahu mendatangi Mordekai dan memberi gambaran tentang rencana jahat Haman. Jadi seperti diputarkan film situasi kalau Haman itu merencanakan akan membantai seluruh bangsa Yahudi di 127 provinsi. Dan dimulai dari membantai anak-anak dulu. Jadi itu benar-benar seperti mungkin ya kayak film yang jelas gitu ya. Jadi wah, si Mordekai eh, ketar-ketir juga. Pantesan tadi Haman keluar dari istana raja, ya kan? Tadi tadi pagi sore itu waktu mereka ketemu itu dengan sukacita gitu kan. Nah, dengan hati yang gembira gitu kan. Pasti ini ada rencana busuk ini gitu kan. Terus ngeliat Mordekai juga apa? Lihat Mordekai senang dengan anak-anak Yesifa itu, dia ya sinis gitu kan. Haman itu sinis gitu. Jadi Mordekai itu diberitahu dalam mimpi oleh Nabi Eliyahu tentang detail apa yang akan dilakukan, yang akan direncanakan oleh si Haman. Jadi dalam eh, mimpi itu juga dikatakan bahwa hanya dengan pertobatan seluruh bangsa Yahudi, maka rencana Haman akan gagal. Kan saat itu bangsa Yahudi ada yang berasimilasi ya, berbaur campur hidup dengan bangsa Persia di situ. Yang makan pesta lah, yang pesta bareng, eh, yang nggak hidup kosher ada, tetap pasti ada dari sekian ribu, sekian juta bangsa Yahudi yang tersebar di 127 provinsi, pasti ada yang nggak memegang penuh eh,
halakahnya sebagai seorang Yahudi. Nah, jadi setelah bangun, Mordekai itu ketar-ketir juga. Wah, beneran ya itu tadi ya dia nyengir-nyengir jahat itu ternyata beneran ada rencana jahat gitu kan. Jadi Mordekai itu tidak memandang ringan gitu ancaman si Haman gitu. Mordekai pun mengirimkan pesan kepada Esther kan, apa yang akan terjadi ya, pesan mimpi apa yang sudah dia lihat, apa yang dia terima gitu kan. Dan dia meminta Esther untuk menghadap Raja Ahasiveros, ya kan? Karena yang punya rencana jahat itu kan si Perdana Menteri, ya kan? Orang kedua tertinggi di kerajaan tersebut. Jadi yang bisa membatalkan rencana jahat si Haman ya cuman raja gitu kan, yang di atasnya dia. Nah, jadi Esther ragu ya waktu diminta ke di diminta menghadap ke raja. Gimana ya katanya gimana gitu kan. Aku udah lama nih nggak dipanggil ke raja gitu kan. Nggak sembarangan orang bisa masuk gitu, keluar masuk ke istana raja. Kan kalau pernah lihat cerita ya kan kerajaan kerajaan empire yang silat atau apa tuh kan istana raja, istana ratu itu terpisah-pisah ya kan. Jadi kalau nggak dipanggil ya nggak datang gitu ratu. Kalau nggak dipanggil ya tetap di istananya ratu sendiri gitu. Atau kalau rajanya nggak datang ya dia tidak akan pernah ketemu dengan raja. Jadi Mordekai mati-matian menjelaskan dan menyampaikan eh, kalau kamu nggak menghadap ke raja, nggak tolong bangsa kamu, siapa lagi yang bisa bisa menyelamatkan bangsa kamu, ya kan? Dan jangan berharap kamu bisa selamat. Kamu pikir kamu hidup di istana, kamu bakal selamat dari dekret raja gitu kan? Kalau sekali dekret raja diterbitkan, distempel dengan materai raja, ya kan? Itu sah di seluruh negeri gitu kan? Apapun yang tertulis di atas yang dimateraikan di atasnya itu harus dilaksanakan, harus dieksekusi gitu kan. Jadi Mordekai memperingati Esther demikian. Sampai Esther ya juga ya, kalau nggak dicoba ya kan, kalau nggak dicoba gimana ya, eh, bisa-bisa bangsanya lenyap, habis, punah gitu kan. Jadi akhirnya Esther mengiyakan, Esther bersedia untuk menghadap Raja Ahasiweros. Tapi dengan satu syarat, dia meminta Mordekai dan seluruh bangsa Israel, muda, tua, sampai binatang itu semua berkumpul, mereka berpuasa. Jadi disampaikan ke seluruh provinsi juga berpuasa selama 3 hari. Berdoa bagi Esther supaya dia diberi kekuatan waktu menghadap raja, supaya dia bisa memiliki keberanian menghadap raja. Mordekai mengiyakan, oke, iya, aku dan seluruh bangsa Israel akan berpuasa bagimu. Jadi demikian juga Esther. Esther bilang, aku dan pelayan-pelayanku dalam istana juga akan berpuasa dan berdoa. Jadi eh, dengan kekuatan itulah Esther mengumpulkan keberaniannya untuk menghadap raja, yaitu dengan berpuasa dan berdoa. Nah, orang yang berdoa itu kan kelihatan ya, mereka yang berdoa rame-rame gitu kan. Jadi kalau Haman lewat gitu kan, lihat Mordekai lagi meratap, dikatakan mereka itu semua berdoa itu dengan sungguh-sungguh, nangis gitu kan, meratap, pakai baju kabung ya kan, baju baju yang buat orang yang setelah berduka gitu kan, ada keluarga yang meninggal gitu kan, bajunya beda. Nah, itu yang dikenakan oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi yang mereka yang eh, sungguh-sungguh berdoa berpuasa dan menaburkan abu, dikatakan di situ menaburkan abu ke atas tubuhnya, kepalanya gitu. Pokoknya bu, eh, kusuh apa lusuh gitulah, lusuh gitu kan, kotor gitu. Karena menangisi, meratapi apa yang akan terjadi dan mereka meminta perkenanan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Jadi mereka berdoa pada Hashem untuk menyelamatkan bangsa pilihannya.
Di sana dikatakan orang bijak katakan mereka doakan, gimana Tuhan kalau kita semua lenyap, kalau semua bangsa Israel, bangsa Yahudi lenyap, nanti nggak ada lagi yang belajar Torah. Gimana dunia ini, ya kan? Tidak ada lagi terang Taurat, tidak akan ada lagi eh, yang memegang Torah loh kalau kita semua binasa. Dunia ini akan gelap. Coba bisa bayangkan nggak kalau dunia ini gelap, dunia ini akan binasa, ya kan? Sedangkan ini ada bangsa Yahudi aja eh, dengan sinar-sinar Taurat yang terbilang kecil, ya kan, dibandingkan dengan populasi dunia, ya kan? Bayangkan kalau kita yang kecil ini hilang, lenyap gitu loh, nggak ada lagi sinar Taurat, sinar Torah lagi. Jadi mereka ucapkan itu terus, mereka panjatkan itu terus selama 3 hari itu. Nah, lalu setelah 3 hari berpuasa, Esther mengumpulkan segenap keberanian dan segenap tenaganya untuk menghampiri raja. Dia tidak makan, tidak minum selama 3 hari, tidak beraup, ya bisa bisa dikatakan mukanya waktu itu terlihat pucat, eh, kuning kehijau-hijauan dikatakan karena ia takut, karena tidak makan, karena tidak segar ya. Jadi dia menghadap raja dengan wajah yang demikian gitu loh. Tapi dengan memakai pakaian kebesarannya, memakai pakaian ratunya. Nah, itulah masa-masa yang mencekam ketika dia me- memasuki tempat tahta Raja Ahasiweros. Itu sangat-sangat mencekam karena semua orang di situ tahu kalau nggak dipanggil raja itu nggak ada yang masuk ke sana, nggak ada yang datang ke sana. Dan ketika Esther ke sana, dia merasa sendirian, benar-benar sendirian secara fisik, secara spiritual dia benar-benar sendirian. Karena ketika masuk ke ruangan di mana raja bertahta, itu ruangannya penuh dengan patung-patung berhala, penuh dengan patung-patung penyembahan dewa-dewa yang disembah oleh Raja Ahasiweros. Jadi bisa dikatakan eh, penyertaan ilahi itu mundur dari Esther karena ya di sekeliling ruangan itu penuh dengan patung-patung dewa penyembahan berhala, Hashem tidak menyertai dia lagi. Shekinah Hashem tuh tidak bisa mengikuti dia sampai ke dalam. Di situ dikatakan seperti mau mati, ya, ketakutannya si Esther tuh seperti benar-benar ya ketakutan antara hidup dan mati, dan proporsi terbesarnya tuh kayaknya mati nih gitu kan. Hashem nggak menyertai, ya kan. Saya datang dengan tanpa undangan gitu kan, sepertinya lancang gitu ya, datang-datang menghadap raja tanpa pemberitahuan dan tanpa diminta. Itu yang dirasakan, tuh yang dihadapi oleh Esther. Nah, kejadian detail ini ada di Tehillim 22, udah pernah diajarkan oleh Moreh Leo ya. Ada videonya sendiri, kalau yang lupa bisa dilihat lagi di YouTube. Jadi yang Tehillim 22 itu bukan menceritakan seperti apa yang pernah kita pahami selama ini ya, dilencengkan. Pengertian di sana itu jauh berbeda. Ini adalah menceritakan tentang keadaan di mana Esther datang menghadap raja. Jadi ketika Esther masuk ke situ, itu juga sebelum nyampe ke tahta raja, itu kan kanan kiri semua itu kan ada pembesar-pembesar raja, ada pegawai raja, pendamping raja. Di situ ada anak-anak Haman, ya kan? Haman sebagai perdana menteri, anak-anaknya juga memiliki kedudukan di situ ya, kedudukan sebagai apa gitu. Mereka semua menantikan kematian Esther, ya kan? Mereka semua gila nih, berani banget ya, nggak dipanggil raja, kok berani menghadap gitu kan? Protokolnya kan semua pasti akan tahu, akan itu ya. eh,
Ratu datang hari ini jam sekian gitu kan. Raja ada jadwalnya gitulah ya. Itu kan seperti jadwal protokol kerajaan dan semua orang, semua pembesar itu tahu. Dan mereka tahu hari itu tidak ada jadwal kalau ada Ratu Esther datang. Jadi Esther masuk di depan pintu, eh, semua pembesar-pembesar itu bisa dikatakan menyumpahi ya dalam bisikan, dalam pandangan mereka, sorotan mata mereka ya berani banget lu ya, mati nggak lu gitu ya. Jadi mereka itu menantikan, wah cilaka nih ratu ini, ya kan cari mati nih. Jadi wah bisa dilihat Esther tuh di apa ya ditubi-tubi dengan pandangan demikian, dengan bisik-bisikan demikian. Jadi dia menanti di pintu masuk, menanti bagaimana respon raja. Dan dari atas tahtanya itu ternyata raja mengulurkan tongkatnya. Nah, itulah tandanya raja itu berkenan. Dan di sana Esther lega karena raja mengulurkan tongkatnya itu berarti dia berkenan untuk didatangin. Dan Esther menghampiri raja, menyentuh tongkatnya dan raja bertanya, apa yang membuat engkau, Ratu Esther, mendatangiku? Jadi Esther katakan bahwa Tuanku Raja, ya kan, datang, hamba datang untuk mengundang Tuanku Raja ke pestaku. Jadi besok malam Ratu Esther akan mengadakan pesta dan dia meminta Raja Ahasiweros untuk datang. Dan Raja langsung mengiyakan, ya kan, karena ini adalah ratu eh, wanita pilihannya ya, ratu kesayangannya gitu. Jadi raja mengiyakan. Lalu besok malamnya raja hadir dengan Perdana Menterinya Haman karena memang Esther mengundang Perdana Menterinya juga. Jadi malam itu Haman itu pulang dengan riang gembira, ya kan? Dia bilang, nah Ratu Esther aja, ya kan? Sorry, ini eh, eh, mal- malam ketika pesta itu berlangsung, ya kan? Haman dan eh, mendampingi raja menghadiri pesta pesta Ratu Esther itu senangnya bukan main gitu. Pembesar yang lain, pegawai-pegawai raja yang lain nggak ada yang diundang, cuman dia dan Raja Ahasiweros. Jadi Haman itu riang gembira gitu. Seperti orang yang paling terhormat gitu. Selain selain raja, ratu juga memperhitungkan dirinya gitu. Sampai-sampai dia diminta hadir secara pribadi oleh Ratu Esther di pestanya. Tapi dia belum tahu apa maksud tujuan dari Esther mengundang dia. Dan malam itu, di malam pesta yang pertama, raja juga bertanya, Ratu Esther kamu mau apa gitu kan, sampai mengundang aku pesta. Apa yang kamu inginkan? Jadi eh, malam itu si Esther tidak bicara apa-apa. Esther tidak minta apa-apa. Dia hanya katakan, Tuanku Raja, besok malam eh, aku akan membuat satu pesta lagi gitu. Jadi dia minta Tuanku Raja dan Haman untuk datang ke pesta yang akan aku adakan besok. Jadi eh, bingung rajanya kan. Dari tadi ditanyain, kamu minta apa? Kamu butuh apa? Nggak ngomong. Esther nggak minta apa, nggak minta perhiasan, nggak minta kekuasaan, apapun nggak minta gitu. Bahkan eh, Raja Ahasiweros itu berkata bahwa aku nih rela memberi setengah, separuh dari kerajaanku buat engkau. Kamu butuh apa? Kamu mau apa? Tapi Esther bilang nggak butuh apa-apa. Aku cuma mau besok malam Tuanku Raja dan Perdana Menteri Haman datang lagi ke pestaku. Nah, jadi Haman pulang dari pesta itu dengan sukacita, dengan riang gembira, ya kan? Dia pikir, wah sekali lagi besok malam eh, aku datang pesta lagi nih. Sampai di rumah dia cerita ke istri, ke anak-anaknya dengan apa yang terjadi kan.
Dan istri dan anak-anaknya ikut gembira karena dia masuk ke pesta Ratu. Dia satu-satunya pegawai yang diundang ke pestanya Ratu Esther. Lalu malam itu mereka berdiskusi, merencanakan enaknya tuh Mordekai diapain ya gitu. Mau kan udah dapat restu dari raja, tapi caranya eksekusinya bagaimana itu kan terserah Haman ya kan. Nah, Haman itu berencana bahwa nanti di Adar 13 akan dieksekusi seluruh bangsa Yahudi di eh, kerajaan Persia itu akan dibunuh, akan dieksekusi. Terutama Mordekai itu mau diapain gitu loh, bingung. Jadi Haman tuh berdiskusi dengan anak dan istrinya. Kalau dulu inget ada Samson. Samson itu matanya dicungkil aja, buta aja, dia masih kuat loh, ya kan? Masih masih kuat membunuh 1.000 Filistin. Bisa sekali sekali pukul ya kan, merobohkan 2 tiang pilar itu mati 1.000 Filistin. Jadi kalau matanya Mordekai dicungkil itu kayaknya nggak efek deh gitu kan. Ada contohnya tuh orang yang buta aja bisa membunuh 1.000 Filistin. Lalu gimana ya kalau dilempar ke lubang singa? Kalau ke lubang singa juga ada contohnya tuh Daniel, penasehat Raja Nebukadnezar itu pernah dilempar ke lubang singa, tapi dia selamat karena singanya nggak doyan sama orang sadik. Jadi mereka bingung sendiri gitu loh. Enaknya diapain eksekusinya? Nah, istri Haman itu dengan semangat katakan digantung aja. Mordekainya digantung aja gak bakalan lolos ya kan di tiang gantung di tiang sula yang tinggi. Terus bener juga kata si Haman ya, ya boleh deh. Tiang gantungnya setinggi 50 kubit. Dipercaya bahwa eh, tiang gantung itu kayu itu yang diambil dari bahteranya Nuh. Jadi 50 kubit itu ya segitulah panjangnya Batra Batra Nuh. Itu diambil satu batang gitu dipersiapkan untuk menggantung Mordekai. Nah, selesai sudah itu rencananya buat Mordekai. Jadi malam itu kalau si Haman itu di rumahnya sibuk merencanakan bagaimana menjatuhkan hukuman mati, bukan hukuman mati ya, eh, pembunuhan terhadap Mordekai. Nah, malam itu juga setelah pulang dari pesta, Raja Ahasiweros itu nggak bisa tidur, ya kan? Dia bertanya-tanya dari pulang dari pestanya Esther, Ratu Esther itu, kenapa ya dia ngadain pesta ya? Kenapa juga tuh Haman diundang ya? Ceritanya si Raja tuh bingung. Ada apa ya antara si Esther dengan si Haman ya? Kenapa nggak diundang yang lain gitu kan? Kenapa nggak ada pembesar kerajaan pegawai kerajaan lain? Eh, kenapa nggak ada eh, pembesarku yang diundang? Mordekai kayak atau apa kayak enggak? Yang diundang Haman. Jadi dia nggak bisa tidur tapi nggak bisa berpikir dan mereka-reka apa yang terjadi gitu loh. Apa mereka berdua ini komplotan ya mau menjatuhkan aku ya gitu kan. Jadi macam-macam pikirannya itu melayang sana melayang sini gitu kan sampai ya yang enggak gitu. Jadi karena nggak bisa tidur, jadi raja ngapain? Dia minta dibacakan kitab, ya kan? Dia panggil salah satu pegawainya, Sashimi, Sashimi, bukan eh, salmon sashimi. Sashimi itu anak Haman. Dia dipanggil membawa kitab yang mencatat semua kejadian-kejadian di kerajaan Persia, ya kan? Coba baca kejadian yang terdekat ini apa sih? Coba ingat-ingat lagi, kan mumpung nggak bisa tidur. Jadi Sashimi datang membuka kitab itu, catatan yang kejadian di kerajaan Persia. Satu hal yang dia baca di situ ada nama Mordekai. Nama Mordekai yang menyelamatkan nyawa raja, ya kan? Kalau masih ingat ya, waktu sebelum Mordekai diangkat jadi
bendahara raja, ya kan? Si Sashimi cepet-cepet balikin, mau di skip cari, tapi balik lagi ini halamannya itu bisa 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 balik lagi ke tempat yang ada nama Mordekai itu. Bolak-balik raja yang nggak sabar. Cepet baca yang mana aja pokoknya, gitu kan. Akhirnya dibacalah cerita yang mengenai Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Lalu raja katakan, terus Mordekai itu dapat reward apa? Dapat hadiah apa ya? Nggak ada sih, cuma dikatakan sampai situ aja bahwa Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Udah, nggak dikatakan apa yang raja berikan kepada Mordekai itu nggak ada. Waduh, berarti ini orang belum dapat hadiah nih dari aku nih, ya kan? Jadi raja jadi ingat, aduh, aku harusnya ngasih ngasih reward dong ya, ngasih upah. Dia udah nyelamatin nyawaku gitu kan dari skema pembunuhan. Akhirnya malam itu raja melanjutkan tidurnya sampai esok paginya dia manggil Haman ya kan. Haman ngantor ya ke kerajaan. Sini Haman, coba kamu katakan padaku apa yang harus saya berikan kepada orang yang sangat aku hormati. Wah, si Haman tuh girang hatinya. Aduh, raja ya, raja tuh menghormati aku nih, mau ngasih apa ya buat aku, ya kan namanya orang bebal tuh yang dipikirkan aku aja. Wah, orang itu ya harus orang yang raja hormati itu harus mengenakan jubah kerajaan, raja yang paling indah. Terus harus menggunakan mahkota raja, ya kan? Kan raja mahkotanya nggak satu aja ya, banyak ya. Jadi ya dikasihlah satu mana yang paling bagus gitu kan, jubah raja yang bagus kasih dia pakai. Terus orang itu naik kuda raja lalu diarak keliling kota, kata Haman ya kan, dikawal dengan pembesar raja dengan pangkat yang tertinggi, katakan demikian. Jadi Haman itu mikir bahwa raja itu menghormati dia, raja itu mau ngasih upah ke dia gitu loh. Dan dia merencanakan, aku yang pakai jubah, aku yang pakai mahkota raja, naik kuda raja, terus diarak keliling dan dikawal oleh pembesar raja yang paling tinggi. Di bawahnya Haman adalah ya Mordekai, bendaharanya gitu kan, di bawah Perdana Menteri. Jadi yang di kepala dia itu begitu, tapi yang terjadi bukan demikian. Jadi lalu raja raja manggut-manggut, iya ya, boleh juga tuh ya. Ya udah, lakukan semua yang barusan kamu katakan itu kepada Mordekai. Haman bingung, Mordekai? Mordekai mana raja? Mordekai itu orang Yahudi. Banyak raja. Mordekai orang Yahudi yang namanya Mordekai itu yang banyak. Eh, Mordekai yang orang Yahudi yang namanya Mordekai itu banyak. Itu yang di gerbang. Bodoh banget sih kamu, kata raja. Sok bodoh tau apa? Karena si Haman berbelit-belit ya kan. Dia nggak mau. Karena itu musuhnya gitu loh. Ya kan itu orang yang paling dia benci, Mordekai itu gitu kan. Kenapa dia yang jadi dapat upahnya ya kok bukan gue. Ya kan? Kenapa dia yang dipakaikan jubah raja jadinya gitu kan. Lalu raja makin lama makin marah gitu kan. Si Haman itu berbelat-belit. Gini deh, aku kasih Mordekai 10.000 keping perak deh. Ya kan dia udah pernah mau nyuap raja kan untuk dapetin dekrit itu. Dan raja menolak ya kan. Raja buat apa sih 10.000 perak lo gitu kan. 10.000 keping perak lo. Nah lalu Haman bilang aku kasih dia eh, 10.000 keping perak aja deh. Tapi yang ini nggak usah dikerjakan ini. Yang dikasih jubah, yang dikasih mahkota, diarak-arak tuh nggak usah ya. Raja marah. Ya udah 10.000 ya kamu kasih ke dia, kasih ke Mordekai. Plus sama yang tadi kamu katakan, itu semua kamu kerjakan buat Mordekai. Atau nyawamu yang nggak selamat, ya kan? Kata raja demikian. Lalu eh, Haman
langsung nggak berani ya kan, raja udah ngancem begitu ya kan, lu mau mati atau lu jalankan seperti apa yang gua perintahkan tuh ya kan. Akhirnya dengan berat hati ya kan, Haman mendatangi Mordekai ya kan. Dia katakan, Mordekai, anak Abraham, orang Ibrani, kamu itu benar-benar memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang agung. Apapun yang kamu doakan, pasti dia dengar, gitu kan. Pasti mujizat terjadi. Nih, pakai bajunya nih, pakai jubahnya, pakai mahkotanya nih, gitu kata kata Haman ya. Kesel Haman kan. Lalu Mordekai juga bingung, heran. Haman, anak penjahat dikatakan. Anak Amalek, ngapain kamu ke sini ngejek-ngejek aku gitu kan? Udah tahu aku itu lagi berkabung. Emang nggak cukup ya kamu merencanakan untuk membunuh aku gitu kan? Kata kata Mordekainya. Lalu Haman mulai serius. Aku nggak ngejek kamu. Ini perintah raja. Ayo cepet, kata kata Haman ya kan. Ayo cepet pakai jubah ini. Lalu Mordekai, ya aku lagi kotor nih. Ini aku debuan. Aku udah berapa hari nggak beraup, nggak mandi gitu kan. Akhirnya Haman membawa Mordekai ke permandian umum, dibersihkan, Mordekainya dicukur, dibersihkan gitu kan. Sambil ngomel-ngomel Hamannya. Lalu di situ ada lelucon katakan, eh, Mordekai katakan, aduh aku lemes, udah 3 hari aku puasa, aku nggak bisa naik, manjat ke kudanya aja nggak sanggup, kata Mordekai. Lalu Haman berlutut, ya kan, membiarkan pundaknya untuk dinaiki oleh Mordekai supaya Mordekai itu bisa mencal, bisa naik ke kuda gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Dan di sini seperti yang digambar ini, yang di atas kuda itu adalah Mordekai dengan jubah kerajaan, dengan mahkota raja, dan yang mengawal Mordekai itu, yang menuntun kuda Mordekai itu adalah si Haman, keliling keliling kota sambil berteriak-teriak. Ini adalah orang yang dihormati oleh raja. Ini adalah orang yang dihormati oleh raja. Jadi bisa bayangkan ya, kesalnya sampai demikian. Ini saya mati lagi. Oke. Jadi bisa bisa dibayangkan, Haman tuh kesalnya sampai demikian, eh, sampai ke ubun-ubun. Nah, setelah selesai mengarak Mordekai, ya kan, malam itu masih ada pesta lagi kan dengan Ratu Esther. Ingat ya kan, Ratu Esther ngundang lagi di malam keduanya. Bisa bayangkan tuh Haman lusuh, lecek ya kan, sambil keliling kota gitu jalan. Dia yang di depan ya kan, Mordekai yang di kuda. Jadi datang ke pesta itu, raja nggak sabar, raja nanya lagi, Esther ratuku, kamu mau apa ya kan? Ditanyain lagi, ditawarin lagi. Kamu mau separuh dari kerajaanku, akan kuberikan, kata kata eh, Raja Ahasiweros. Lalu Esther katakan, aku cuman mau selamat, aku cuman mau rajaku menyelamatkan nyawaku. Loh, emang kenapa? Ya kan, Raja mulai ini, mulai bingung. Emang siapa yang berani menghabisi nyawamu? Nah, disitulah. Lalu Esther menunjuk si Haman. Nah, si Haman yang jahat inilah. Dia ingin menyelamatkan diriku dan seluruh kaum bangsaku. Raja bingung gitu kan. Ingin melenyapkan seluruh kaum bangsaku. Raja bingung. Emang iya gitu kan. Haman, kamu berani mau bunuh ratuku ya kan. Hamannya pucat pasi gitu kan. Karena selama ini dia nggak tahu kalau Ratu Esther itu adalah seorang Yahudi. Jadi kalau dekretnya itu diterbitkan untuk seluruh bangsa Yahudi, udah distempel, udah dicap, ya termasuk Ratu Esther karena dia kan orang Yahudi. Jadi kesel banget rajanya kan. Rajanya keluar dari ruangan pesta itu. Dia eh, mencari udara segar gitu kan. Nah, di taman itu ada 2 orang sedang memotong pohon, memangkas pohon langka, pohon kesayangannya raja yang langka.
yang nggak ada di tempat itu, yang eh, yang spesial gitu loh. Raja marah lagi sama tukang kebun yang lagi motong-motong itu. Loh, siapa yang minta kamu motong pohon ini? Mereka menjawab Haman, ya kan? Walaupun sebenarnya dikatakan hal itu di luar sepengetahuan Haman dan bisa jadi dua orang kebun itu adalah perwujudan dari malaikat gitu. Kenapa? Supaya si raja itu lebih panas lagi, lebih marah lagi dengan si Haman ini. Jadi Haman kembali masuk ke ruangan pesta. Raja kembali masuk ke ruangan pesta melihat bahwa si Haman itu memohon-mohon pada Ratu Esther untuk minta ampun, untuk mengampuni semua kesalahannya gitu kan. Raja sendirilah yang katakan pada Haman bahwa kamu kamu ini orang yang kurang ajar ya kan, kamu itu nggak layak hidup gitu. Jadi walaupun si Haman minta ampun, sujud menyembah pada Ratu Esther dan pada Raja Ahasiweros, itu sudah tidak terampuni. Jadi Raja katakan, kamu yang harusnya dihukum mati. Jadi keesokannya pada Nisan 17, jadi belum sampai pada Adar 13, Nisan 17 itu Haman sudah dieksekusi. Jadi eh, dekretnya baru disampaikan ke seluruh pembesar-pembesar di provinsi Persia. Haman sudah dieksekusi duluan. Dan setelah Haman dieksekusi, itu Mordekai yang diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan segelnya, cincin materai itu diberikan kepada Mordekai. Dan Mordekai jugalah yang memberi dekret berikutnya, dekret susulan bahwa dekret yang sebelumnya diterbitkan oleh Haman, yaitu untuk menghabisi seluruh bangsa Israel, bangsa Yahudi itu dibatalkan, tidak terjadi. Nah, itulah yang dikatakan hari pembalikan keadaan yang dikatakan dan di situ bukan hanya Haman sendiri yang dieksekusi, tetapi termasuk juga anak-anaknya dan orang-orang ya kan pembesar yang sudah siap menjalankan itu yang beserta dengan Haman itu ada sekitar 5.000 sekian orang itu juga dieksekusi yang memiliki paham yang sama dengan Haman itu juga sama dieksekusi. Jadi total semua selesai pada Adar 13 dan pada Adar 15 itu dirayakan Purim. Perayaan Susan Purim itu pada Adar 15. Nah, jadi demikianlah apa yang sudah dikerjakan oleh Esther ini. Jadi dari seorang yang tidak memiliki kekuasaan, dari seorang yang eh, seorang pembuangan di di dalam pengasingan gitu kan, tapi dia bisa membalikkan keadaan, bisa menyelamatkan satu bangsa dan dia bisa memegang hati raja dan dia bisa merubah hati raja yang tadi ia mau menghabisi eh, bangsa Yahudi menjadi tidak jadi dibatalkan dan bangsa Yahudi sampai hari ini tetap ada dan tetap memegang Taurat sampai hari ini. Jadi demikianlah apa yang sudah dikerjakan oleh Esther dan Mordekai dan keberaniannya ya kan untuk melangkah, keberaniannya untuk bertindak itu patut kita contoh ya kan patut kita teladani walaupun di keadaan yang terjepit, di keadaan yang seperti yang mustahil gitu kan. Tapi dengan berdoa, dengan percaya bahwa Hasyim pasti akan tolong, Hasyim pasti akan bantu, dan bertindak melangkah. Jadi eh, dengan yakin bahwa Hasyim itu udah atur step by step semua
kejadian demi kejadian itu, kenapa dia harus diciduk, ya kan? Esther itu kan diciduk paksa dari rumahnya ke istana raja, yang waktu dia harus terpilih jadi calon ratu, ya kan? Itu dia nggak mau sama sekali gitu kan. Dia udah nyaman, udah enak bersama dengan Mordekai gitu, bisa bebas di rumah menjalankan kehidupannya sebagai seorang Yahudi gitu kan. Tapi dia terpaksa harus pergi, dan dia udah coba mati-matian supaya nggak kepilih jadi ratu gitu kan. Istilahnya dia jelek-jelekin gitu, nggak ditambah-tambahin, nggak dibagus-bagusin, nggak di poles, nggak di apa gitu kan. Tapi tetap itu terpilih gitu kan. Tetap rencana Hashim tuh, kamu yang harus jadi ratu, kamu yang harus memiliki kekuasaan di sebelah raja, karena nanti di depannya ada hal ini, ada hal demikian, ya kan. Jadi eh, hal yang nggak enak yang saat ini terjadi, hal yang nggak enak yang ada, kondisi keadaan yang ada di depan mata, kita percaya semuanya untuk kebaikan. Kita percaya semuanya untuk kebaikan kita. Nggak tahu apa, tapi di depannya nanti setelah kita sampai di satu titik tertentu, kita kita baru ngerti, oh ternyata dulu itu waktu aku kejadian ini, waktu aku kehilangan ini, waktu aku harus eh, sakit, waktu aku harus begini misalnya. Eh, itu karena ada rencana Hashem, karena kita itu dituntun, digiring sampai di satu titik nantinya itu semua baik, semuanya baik untuk kita. Jadi tetap sabar, tetap berpegang teguh pada Taurat, jangan jangan kendorkan iman kita, percaya Hashem memberikan, mengantar, merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam setiap hidup kita tuh pasti Hashem punya eh, master plan yang terbaik. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, semuanya tetap semangat, tetap optimis. Kalau di depan ada hal yang baik yang menanti. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan Esther, Ratu Persia yang menyelamatkan bangsa Yahudi. Oke, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Mora. Jelas ya, Bu Rina ya. Makasih. Yang lainnya? Tak jelas, Cukup, tak Mora. jelas. Terima kasih. Baik, Bu Mei. Ya. Jelas, Mora. Oke, Bu Natali. Bu Natali atau Bu Leli ya? Suaranya mirip. Natali, Mora. Oh, shalom, shalom, Bu Natali. Shalom. Oke, kalau jelas cukup, mungkin bisa saya selesaikan. Sorry, ada di chat apa ya? Baru Hashem. Oh ya, saudara. Sama-sama, Bapak Kasya, Pak Fani. Oke, nggak ada lagi ya yang dipertanyakan. Jika demikian, ya saya cukupkan, saya selesaikan cerita Esther, dongeng Esther malam ini. Minggu depan kita ada perayaan Purim. Mudah-mudahan malam ini sebagai dasar kita, ya kan, sebagai dasar pengenalan kita untuk minggu depan kita menghadiri perayaan Purim. Kalau yang nggak bisa hadir yang di Jakarta ya di tempat masing-masing, ya kan. Nanti kita akan bagi di grup makanan apa, tradisi apa yang disiapkan untuk perayaan Purim. Dan bagaimana kita merayakannya nanti akan kita ketik ya di di grup Telegram. Oke, terima kasih Mora, Bapak. Mora mau nanya, Oh iya iya, eh, silakan. puasa nggak? Ikut puasa nggak? Enggak, kita kita nggak puasa. Nggak ya? Iya, kita nggak puasa. Kalau Hmm, eh, Mora, ya, ya. mau Pak Jo. mau tanya dikit bisa? Oh iya iya, silakan Pak.
Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kadang kan kita di dunia kerja kan juga ada orang-orang tuh yang kelakuannya bad habit ke Aman gitu kan. Maksudnya kayak misal ada perjanjian kerja tapi dia kayak tak terabas gitu loh. Maksudnya lawan aturan semua itu bisa dibilang spiritnya Haman juga enggak. Oh Terus iya, terus mending Kak kalau emang kayak gitu tuh kita hindari atau kadang kan kita juga disuruh lihat jangan sisi buruknya orang aja tapi lihat sisi baiknya tuh loh atau emang kita mending lari aja dari yang model kayak gitu. oke. Terus terus Haman itu emang bad habit atau waktu dulu sensi ke Yahudi aja. Kalau kalau di apa di literasinya gitu loh. Atau Oke, emang ke semua orang dia bad habit. oke. Saya jawab satu-satu kalau di dunia kerja. Kayaknya nggak di dunia kerja aja ya Pak ya. Dalam keluarga aja kadang ada ya Pak ya, yang demikian ya, yang culas, yang nggak bisa dipegang omongannya, yang nggak bisa, eh, ya, yang nggak ada integritasnya ya kan, ngomong A tapi enggak, kemarin nggak gitu, aku ngomongnya nggak gitu deh ya, ada kan ya, banyak kejadiannya, jadi nggak Ah, kerja aja ya kan, kadang-kadang dalam persaudaraan aja ada yang terjadi, makanya bisa ribut kan, apalagi soal warisan atau apa gitu kan, jadi ya, ini bukan bad habit, memang karakternya demikian ya. Memang hmm, kalau bangsa Amalek itu demikian. Ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mau lewat, terus mau ngelewatin aja. Belum nyampe ke tempatnya Amalek, tapi ini bangsa pertama yang datang, yang menghampiri bangsa Israel dengan tujuan perang. Ya ini bangsa Amalek ini, Agag, Raja Agag. Kalau masih ingat ceritanya, emang suka ini apa ya, nyari-nyari, suka, dan kebencian itu nggak berdasar gitu loh. Nyari perang tuh apa sih gitu loh. Orang keluar dari Mesir cuman mau ngelewat tapi pun nggak ngelewat wilayah dia gitu loh. Ini bangsa inilah yang pertama yang menghampiri bangsa Israel dan menyatakan perang, dan mereka kalah. Nah, kalau udah kalah koar-koar lagi ya kan, tertindas, menindas apa gitu kan. Nah, itu klise kan, lagu lama. Jadi kalau kita ketemu orang demikian tuh lagu lama. eh Udah tahu lagatnya, udah tahu polanya, dan kita udah hafal gitu ya. Disuruh merubah itu nggak bisa karena akan selalu ada ngeles, selalu ada alasan. Jadi kalau di dunia kerja, maksud Pak Johan itu gimana? Kalau partner kerja, oh, ya sebisa mungkin harus detail kalau ada perjanjian. mm-mm. Ya kan, misalnya atau kita dengan supplier atau kita dengan customer ya kan, harus detail Biasanya yang sering kasus kayak gini kayak kalau orang kerja sama sih murah. kerjasama ya. Nah Maksudnya udah dibuat perjanjian tertulis tapi ujung-ujungnya malah kadang mukul dari belakang terus melanggar perjanjian tapi dia merasanya enggak, ya ah, merasanya enggak kok gitu kan, ah. Terus kan ya kadang malah bilang kalau mau dibawa ke hukum ya ayo malah malah nantangin gitu loh. tantang ya, ya, iya susah, makanya kalau bisa ya sebisa mungkin kita buat perjanjian yang detail, tapi kalau dia tetap melanggar, kita mau apa, mau gimana ya kan. Kalau saran saya ya disudahi saja gitu kan. Ya udah sekali kena kan, ya udah nggak kedua kali lagi. Apalagi kan kita dirugikan, nggak mau dong kan, kita juga ada orang-orang yang harus kita tanggung kan, karyawan, Hmm. ya kan, keluarga kita. Soalnya kan kalau dilihat kan kayaknya emang karakter di kisahnya Esther tapi ternyata kalau di kehidupan kok orang-orang kayak gini tuh ada gitu loh murah. Banyak, iya, ya itu Ah, Esau ya kan, kan udah menjual hak kesulungannya. Kenapa masih ngejer, masih bokambuan apa? Bocengli. Nggak itu, nggak rela ya, nggak ikhlas kalau dia nggak dapet berkat kesulungannya, ya kan? Marah ya Heeh. kan? Eh, kan Esau tuh ngejer Yakub mau dibunuh gitu. Itu nggak main-main gitu loh. Tapi kan Awas lu ya. sebenarnya kan
sama kayak Firaun juga kan, Murah maksudnya kan udah bilang ya udah pergi dari Mesir nggak apa-apa, tapi dikejar juga kan. Iya, iya, iya. Ya, kalau Firaun mungkin kan ya gengsinya atau apanya. Nah, kalau yang seperti Haman, dia sendiri yang nulis. Saya Haman, ya kan? Itu ada ceritanya. Kalau dia menulis di sol sepatunya Mordekai akan Itu menjadi kan udah budak. hitam di atas putih kan benernya, tapi Iya, malah kayak gitu. iya. Makanya waktu si Mordekai nggak nunduk pada dia, itu dia kesel tuh. Kalau misalnya cuma satu orang itu aja, manggil aja orang siapa kek suruh bunuh Mordekai. Ini satu tadi nggak mau nunduk, nggak mau nyembah gua nih, ya kan? Tapi enggak, dendam kesumatnya sampai kemana-mana gitu loh. Karena dia tahu Mordekai itu punya senjata. Kalau diungkit-ungkit gitu kan, dipaksa gitu ya. Lu nyembah gue dong, lu ini gue dong. Si Mordekai itu bisa ngangkat sepatunya nih loh. Lu itu hamba gua, ya kan? Gimana gua nyembah lu? Gitu. Jadi ya Haman tuh tahu sebenarnya orang-orang demikian, orang-orang yang culas, orang yang break the rule, yang break the uh, agreement itu sebenarnya tahu. Tapi kan dia nyari celah yang bisa untuk break the rule, ya kan? Dia tahu rule-nya, dia tahu agreement-nya, tapi dia juga cari celah gimana aku bisa matahin agreementku dengan Berarti kamu. kalau udah ketemu sama yang tipe-tipe gitu, maksudnya udah nggak usah lihat sisi positifnya dia, maksudnya udah mending kita langsung jauhi aja ya, Murah. Positifnya gimana? Maksudnya Ya, kan kadang kan kalau kalau di Torah kan kayak maksudnya kan apa ya, kadang kan kita disuruh memaafkan atau gimana, tapi kayak memaafkan, ya. kalau di kasus yang kayak gini kayak mending kita lari aja enggak sih dari orang kayak gitu. Kalau ya pendapat saya, kalau dalam perjanjian kerjasama, kerjaan gitu, ya cari supplier, cari customer lain, cari dengan eh, dengan yang lain, yang seminim mungkin, walaupun yang lain juga tidak pasti bisa memegang teguh perjanjiannya juga gitu kan. Setidaknya Iya. cari partner bisnis yang eh, tidak seculas yang kemarin gitu loh. Dan kemarin kita kenanya di mana nih? Di perjanjian butir yang mana? Bisa direvisi nggak perjanjiannya, ya kan? Di encounter nggak? Bisa dijaga nggak di bagian ini gitu? Supaya itu tidak jadi celah lagi buat dia untuk curang kepada kita misalnya gitu. Saya tambahin dikit, Mora. Ya, silakan. Morelio mau Pak nambahin. Johan, yang pertama Ya, Pak. nggak usah kaget dengan hal seperti itu. Karena eh, Raja Salomo sendiri kan berkata bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini, di bawah matahari. Tidak ada yang baru. Nah, yang kita lihat di dalam Taurat, di dalam Tanakh, kisah-kisah seperti itu, kisah Esau, kisah Ismail, dan barusan ini Morah sebutkan atau ceritakan kisah Haman, ya kan? Ya itu akan terulang gitu loh, akan terulang karena memang tidak ada yang baru. Dan sebenarnya justru kita seharusnya bisa memahami bahwa karena tidak ada yang baru, maka ulangannya pasti juga begitu juga, dan ulangannya adalah Hashem juga pasti akan membela yang eh, sesuai dengan Tauratnya gitu kan, seperti itu. Nah, tapi perlu dipahami juga bahwa yang tertulis di dalam tanah, kisah-kisah semua itu adalah mbah-mbahnya gitu loh. Artinya dedengkot-dedengkotnya. Nah, yang kita alami dalam diri kita, walaupun mungkin kisahnya mirip ya, apa namanya, warna-warnanya mirip, ada yang curang, ada yang seperti ini, sudah bikin perjanjian tapi kok yang melintir, itu nggak akan separah apa yang ditulis oleh uh, uh, kitab tanah gitu. Jadi yang kita alami itu mungkin cuma sekedar ya, uh, sekedar ngalami aja gitu, tidak akan separah Hmm. seperti itu. Ya, jadi nggak usah kaget dan nggak usah bilang bahwa ini spirit Haman apa segala macam. Itu semua simple evil inclination ya, yetzer hara, dan itu akan selalu ada selama
memang masih ada free will di bumi ini selama memang masyiah dan kebenaran sejati belum dinyatakan secara total dan diterima secara total oleh manusia di bumi ini. Itu akan selalu seperti itu, ya. Jadi nggak usah kaget dan tapi juga nggak usah takut karena yang kita alami itu nggak akan separah itu levelnya gitu loh. Oh iya, Dan yang Pak. kedua, kalau ada orang yang seperti itu dan memang betul kita harus selalu positif melihat yang baik dan bahkan Taurat sendiri mengajarkan bahwa kalau kita mau menilai orang lain, kita itu harus menilai itu menitik beratkan juga itu pada penilaian yang adil. Artinya nggak hanya sekedar kesalahannya juga saja dilihat, tapi juga sisi baiknya dilihat. Betul, itu sangat betul sekali. Nah, tapi sekarang kalau kasus yang seperti ini, seperti yang Pak Johan tadi katakan, apakah kita harus benar-benar ya udah cabut aja atau seperti apa? Nah, ya sekarang tergantung kepada diri Pak Johan sendiri. Apakah Pak Johan mau dan sanggup untuk memberikan lagi kesempatan kepada dia? Nah, mau dan sanggupnya ini dalam arti pertama, sanggup secara finansial. Artinya, kalau dia macam-macam lagi, finansial kita sanggup nggak menerima kerugian? Kalau sanggup, oke, itu satu. Yang kedua, secara emosi dan secara sisi emosi dan intelektual, kita sanggup nggak untuk tidak terpengaruh dan malah akhirnya jadi benci sama ini orang? Ya, bisa nggak kita tidak terpengaruh? Kalau kita berkata, oke, kita beri kesempatan lagi dan saya siap. Halo, Loh, kok hilang ya suaranya? putus. Lagi di jalan soalnya More. Ya, halo, halo. Ya, Lagi uang Lah ini pas. muncul nih. diulang dikit tadi putus More. Sampai mana tadi terakhir? Sorry, karena lagi di jalan saya. Yang apa maksudnya siap nggak? Maksudnya jangan sampai kita jadi benci gitu loh. Terus abis itu suaranya hilang, Pak. Oh, ya, ya, jangan sampai kita juga jadi terpengaruh. Jadi malah kita akhirnya menilai semua orang itu gitu loh kan. Jadi semua orang itu wah, ya akhirnya kita jadi malah jadi kayak orang yang paranoid. Ya kan udah dikasih kesempatan begini, udahlah semua orang pukul rata. Nah, itu kan diri kita sendiri kan. Nah, jadi kalau kita nggak siap untuk hal itu ya jangan lakukan gitu. Jadi kayak misalkan contohnya secara emosional kita nggak siap nih. Aduh, ini udah parah banget. Yang penting kita mundur dulu. Yang kedua, kalau ternyata kita juga nggak sanggup secara keuangan. Aduh, ini nggak mungkin nih. Kalau kita lakukan lagi perjanjian lagi sama dia ngawur lagi, bubar nih ke uangku juga udah nggak ada lagi. Ya jangan lakukan gitu loh. Ya mundur sebaiknya sambil tunggu siap situasi dan kondisi dan dilihat. Nah, yang penting adalah kita walaupun kita katakanlah mengambil keputusan udah deh aku nggak mau lagi, kita hindari orang demikian, no problem. Tapi jangan menutup kemungkinan bahwa ini orang nanti di kedepannya itu bisa melakukan perubahan. Artinya dia bisa melakukan perbaikan dalam dirinya sendiri. Tapi tentunya kita butuh contoh, kita butuh bukan contoh, kita butuh konfirmasi. Sama seperti Yusuf ketika dia ketemu lagi dengan saudaranya, dia tes, dia uji. Ini saudaranya ini udah masih benci sama dia apa gimana? Nah, itu no problem dan itu wajar. Nah, ya seperti itulah yang harusnya kita lakukan juga gitu ya. Jadi kita jangan bodoh-bodohan aja ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Nah, maksud Lalu saya gitu loh, Pak. Maksudnya kayak gitu kan. kayak jangan maksudnya kok kalau jadinya terlalu pasrah kan juga serem gitu loh, Pak. Loh iya, ya nggak ada yang seperti itu. Kalau kita maksudnya pakai kisah Esther ini jadi patokan gitu bisa nggak, Pak? Maksudnya kan kayak di kisah ini kan kalau kita yang nggak mukul, kita yang dipukul gitu loh, Pak. Oh iya kan katanya kan kalau kita dalam mempertahankan diri, kalau kita dalam mempertahankan kondisi kita ya nyawa ataupun mempertahankan parnasah. Ngomong-ngomong parnasah itu sama dengan nyawa ya. Jadi kalau memang kita harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu, lakukan, nggak ada yang salah selama kita di koridor yang benar.
jangan sampai kita konyol, kita diem aja, oh enggak itu ya, terus tiba-tiba kita gedebuk gitu kan, kena 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 tipu, ya salah sendiri. Padahal sebenarnya kita sudah tahu di depan ini dia nih bakal macem-macem nih, tapi kita diem aja pasrah. Ya jangan Kadang kan seperti itu yang juga. sering yang sering kejadian kan soalnya kalau kerjasama gini Pak, terus karena dia juga sudah tahu orang-orang inti, terus bikin perusahaan saingan, terus ngajak orang-orang membelot ikut ke dia semua gitu loh Pak. Itu kan di mata hukum tidak menipu, tapi kan sebenarnya Nggak itu etis. curang banget kan, Yes, tidak etis. ya betul. Nah kalau Ya, gitu kan bingung juga kan kalau gitu kan, kalau misalnya kita tidak mukul malah kita yang dipukul. lah makanya kalau seperti itu ya kita harus punya sesuatu yang bisa membentengi diri kita sendiri. Kalau mungkin kita nggak bisa untuk tidak bekerja sama. Contohnya kayak misalkan saya simpel aja nih, kasih contoh. Punya punya usaha kuliner, ya kan? Kita mau membesarkan, ya kita punya resep. Nah, kalau untuk membesarkan, misalkan buka cabang di mana, kita harus kasih tahu resepnya kan kepada yang di sana. Nah, ada kemungkinan itu resep bisa di copy, bisa dilakukan sendiri tanpa tanpa seizin kita. Nah, kita harus punya cara untuk membentengi itu. Gimana caranya saya juga nggak ngerti, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai nanti kita pun juga ya. Karena kalau cuma sekedar apa namanya perkataan seperti itu dan walaupun dituangkan dalam dokumen, ya tentunya celah-celah itu tetap bisa ada gitu kan, bisa untuk dicari. Ya ini kan saya kan bikin sendiri, saya tidak tidak copy kamu, saya tambahin ini sedikit, saya tambahin itu sedikit, kan jadi sesuatu yang baru, ngeles gitu kan. Padahal sebetulnya sih ya pengen dia sih ngambil punya kita, cuma dirubah dirubah sedikit aja gitu kan. Nah kan konyol juga kayak gitu. Nah, jadi ya kitanya sendiri harus bisa punya punya apa benteng untuk menjagai apa yang menjadi memang keunggulan kita gitu loh Pak Johan. Saya nggak ngerti sih Pak Johan itu dalam Iya. seperti apa, cuman ya coba dipikirkan, coba Strategi. eh, Iya. iya gitu. Jadi jangan sampai benar-benar bisa bisa gampang begitu aja, akhirnya justru orang-orang yang tadinya diituin Pak Johan dan itu malah akhirnya ditarik gitu kan dengan gampang begitu saja. Itu sih. Cuman, cuman memang pasti akan ada orang-orang yang selalu senantiasa akan seperti itu. Pasti akan ada. Dimanapun, dalam bidang apapun, pasti akan ada. Saya nggak, karena dunia ini masih kayak gini, masih belum beres. Itu aja. Iya, More. Itu Tadi udah pertanyaan kedua penjelasan. apa ya? Lupa saya. Lupa catat. Hah? Pertanyaan kedua dari Pak Udah. Johan apa ya? Oh, yang itu loh maksudnya Haman tuh emang bad habit ke bangsa Yahudi aja atau emang ke yang lainnya pun dia juga arogan gitu loh, More. Kalau kalau di literasinya Yahudi gitu ada ndak? Enggak ke bangsa lain. Emang Karena, dia Karena sensi ke Yahudi aja ya? iya, karena ya memang karena dia dia keturunan Amalek. keturunan Amalek. Kalau dirunut lagi Oh. ceritanya kan yang tadi saya katakan, Heeh. bangsa yang pertama kali datang nyari gara-gara ke bangsa Israel yang baru keluar dari bangsa Muslim, ya ini Hmm. mereka. Ya ini Hmm. keturunannya. Demikian Pak, Iya, todah penjelasannya murah. sama-sama. Di chat Pak Zul, Ya. ya orang Amalek apakah masih ada sampai sekarang? Orangnya sih sudah nggak ada. Tapi kan pernah penjelasan dari Rabbi Simon Cowen, eh apa tuh karakternya ya, ciri-cirinya itu ya masih ada. Ya demikian apanya ya, apa ya paradigmanya, pola pikirnya. Nah dari Amalek itu ya masih ada sampai sekarang. Tapi kalau sukunya udah nggak ada. Kedua, puasa yang dijalankan oleh Mordekai 3 hari. Nama maksudnya ada pembahasan puasa apa? Puasa Esther ya, kalau yang biasa disebut-sebutkan ya. Puasa Esther. Ya itu sih sebetulnya spesifik ya, dalam arti memang
karena meminta untuk belas kasihan, dan itu sebetulnya juga puasa di luar dari yang ditetapkan oleh para rabi, oleh Taurat juga, ya kan, yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, oleh Hashem sendiri kan Yom Kippur seperti itu kan. Nah, ini kan di luar. Nah, jadi karena memang untuk meminta belas kasihan seperti itu. Nah, buat kita Bnei Noah, ya kita nggak perlu puasa dan bahkan tidak berpuasa ya, karena kita tidak mau dan tidak boleh melakukan apa yang menjadi perintah orang Yahudi. Nah, cuma di Purim ini itu kita mengambil pemahamannya aja. Nanti pada saat perayaan Purim saya akan jelas apa inti yang perlu kita pahami gitu sebagai seorang Bnei Noah. Dan Oke. puasanya itu tidak 24 jam ya, 3 hari itu ya, tapi 12 jam ya. Malamnya makan, lalu besok paginya puasa lagi. Seperti itu. Tidak seperti Yom Kippur. 25 jam. Ya, 25 jam kalau Yom Kippur. Oke, udah cukup jelas Pak Zul? Baik, ada pertanyaan Adrian, kok perayaannya harus pakai topeng? Sebenarnya kalau topeng ya nggak harus, tapi kostum yang berbeda dari sehari-harinya kita gitu. Itu seperti menandakan kalau yang pakai topeng itu seperti menandakan Tuhan itu tersembunyi gitu loh. Dia bisa membantu, bisa membalikkan keadaan, bisa mengeluarkan kita dari keadaan kita, apa, dari bahaya itu dengan cara apapun, dengan tokoh siapapun gitu loh. Kalau yang kostum-kostum yang berbeda-beda itu ya. Kalau yang pakai topeng itu ya salah satunya dari orang yang kita nggak pernah duga gitu loh. Di balik itu siapa sih gitu loh. Jadi pertolongan Tuhan itu tersembunyi, bukan miracle, bukan mujizat yang terbuka, yang bagaimana gitu. Nggak harus sih, topeng itu bukan harus, tapi itu suka dipakai ya untuk menandakan itu. Eh, Bahkan pertolongan Tuhan itu bukan satu yang belak-belakan gitu, yang secara kasat mata bisa dilihat gitu. Kalau dengerin cerita Esther, di kitab Esther, dibaca di kitabnya aja, itu nggak ada sekalipun nama Tuhan, nama Hashem disebut. Satu kali pun tidak ada. Karena memang Tuhan tersembunyi di situ. Justru para bijak, mereka mengambil kesimpulan, mereka bilang justru kitab Esther itu ditulis oleh Esther dan Mordekai setelah kejadian ini. Mereka mencatatkan di kitab itu sengaja supaya orang itu nggak tahu identitas mereka. Jadi nggak ada panggilan sebutan karena atas pertolongan Tuhan, karena atas kemurahan Tuhan. Sekalipun tidak ada disebut. Jadi benar-benar Tuhan itu tersembunyi di sini. Tapi kita bisa lihat dia tetap bekerja, dia tetap memberi rencana yang terbaik bagi satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi di masa-masa suram, di masa-masa yang mencekam, yang terancam. Walaupun sosok Tuhan tidak terreveal, tidak keluar, tidak terlihat, tapi tetap pertolongannya itu ada. Demikian, Adrian, pengertiannya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup? Cukup Morah, terima kasih Morah. Cukup. Oke, makasih responnya, Pak. Ada yang lain? Cukup Morah, terima Cukup, kasih. Mora. Cukup, ya Udah. baik. Cukup, Mora. Oke, Cukup. Nah, Terima kasih. terima kasih
juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung malam ini. Mudah-mudahan eh, penjelasan malam ini memberi gambaran tersendiri bagi kita tentang perjalanan Esther ya, dan bisa mempersiapkan diri lebih lagi untuk perayaan Purim minggu depan. Bagaimana kita memaknai Purim itu. Oke, thank you semuanya. Dan besok pagi kita ada siur dengan Rabi Cowen jam 8 pagi ya. Sampai ketemu besok pagi semuanya. Hashem berkati. Saudara Saudara Bamora. Saudara Bamora. Saudara. Sudah. End dulu. Saudara Mara. Terima kasih Bu.